warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falikus Raya Muhammad dari kelas PKI B5 angkatan 2024 dengan NIM 040403244143. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis PKI yang diampu oleh Pak Ujo. Nah, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Nah, sebelum itu saya akan membacakan hadis yang berbunyi, wa fi riwayati ukhra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzilunasa manazilahum, yang artinya dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini itu bisa menjadi landasan untuk konselor. Dalam hadis tersebut yang mempunyai arti tempatkanlah manusia sesuai kedudukannya, hadis ini mengajarkan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan kondisi mereka. Maka hadis ini menjadi landasan bagi konselor, karena untuk menghargai martabat setiap klien, memahami latar belakang dan kebutuhan mereka, serta menyesuaikan pendekatan yang digunakan konselor harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan, dan menjaga hubungan yang penuh empati serta menghormati satu sama lain. Adapun pendekatan yang cocok digunakan oleh seorang konselor adalah yang pertama, pendekatan humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Nah, karena hadis ini menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, adab, empati, dan perlakuan penuh rasa hormat, ini sangat sesuai dengan prinsip humanistik yang memusatkan perhatian pada nilai dan kehormatan setiap individu. Dalam pendekatan humanistik ada beberapa prinsip atau teknik yang sejalan dengan hadis ini. Yang pertama itu mendengarkan dengan empati. Konselor mendengarkan klien dengan sepenuh hati. Lalu yang kedua, penerimaan tanpa syarat. Konselor menerima klien apa adanya, tanpa membeda-bedakan atau merendahkan karena status. Selanjutnya, yang ketiga itu ketulusan atau genuineness. Konselor bersikap jujur apa adanya dan tidak berpura-pura saat berinteraksi dengan klien. Selanjutnya nomor 4 itu refleksi. Konselor mengulangi atau merangkum kembali isi atau perasaan klien agar klien merasa dipahami. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang kelima, dialog berpusat pada klien. Konselor memberi ruang penuh bagi klien untuk bercerita dan menemukan solusi tersendiri. Penerapan konselor untuk melakukan sesuai hadis ini adalah 1. Memahami latar belakang klien secara menyeluruh. Nomor 2, memperlakukan klien dengan empati, adab, dan penghormatan. Selanjutnya yang ketiga, menyesuaikan pendekatan dan teknik konseling dengan kondisi klien. Dan nomor 4, menjaga etika, profesionalitas, dan keadilan dalam layanan. Selanjutnya nomor 5 itu membangun hubungan konseling yang humanis dan religius. Dan nomor 6, memberikan solusi yang profesional, solusi kemampuan klien. Nah, dari penjelasan yang tadi itu dapat kita simpulkan, hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan keadaan mereka. Dalam konseling Islam, hadis ini menjadi pedoman agar konselor menghargai martabat, memahami latar belakangnya, dan memilih cara pendekatan yang tepat. Pendekatan yang paling cocok adalah pendekatan humanistik, karena mengutamakan empati, penerimaan tanpa syarat, dan ketulusan. Teknik yang sejalan dengan hadis ini adalah mendengarkan dengan empati, karena melalui cara ini konselor benar-benar memahami kondisi konseli dan memperlakukannya sesuai kebutuhan. Hadis ini menuntun konselor untuk menjaga bersikap hormat, adil, dan berempati, sehingga proses konseling berjalan dengan baik, nyaman, dan membantu perkembangan konseling. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.